Tidak ada yang menyangka, seorang TKI asal Jawa Timur yang awalnya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, justru mengalami kisah paling mengejutkan sepanjang hidupnya. Setiap malam ia selalu dipanggil majikan janda kaya raya, tapi bukan untuk pekerjaan biasa. Inilah kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus membuat kita terheran-heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kisah viral ini dengan melantunkan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Andi. Seorang pemuda berusia 24 tahun asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu keputusan besar, merantau ke negeri orang. Kehidupan di kampung halaman terasa semakin sulit. Ayahnya hanya seorang buruh tani dengan penghasilan tak menentu, sementara ibunya berjualan kue di pasar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Uang sekolah adik-adiknya sering menunggak, bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Andi pernah mencoba bekerja serabutan di kota Jember. Ia jadi kuli bangunan, buruh angkut, hingga sopir pikap, namun semua itu hanya cukup untuk biaya hidupnya sendiri. Sementara harapannya adalah bisa membantu keluarga, memperbaiki rumah tua peninggalan kakeknya yang hampir roboh, dan membiayai adik bungsunya agar bisa melanjutkan sekolah. Suatu hari, lewat seorang tetangga yang sudah lebih dulu bekerja di Malaysia, Andi mendapat kabar ada lowongan sebagai asisten rumah tangga. Gajinya memang tidak seberapa jika dibandingkan pekerjaan di kota besar, tapi untuk ukuran desa, jumlah itu terbilang besar. Awalnya ia ragu. Banyak cerita tak mengenakan soal TKI. Ada yang ditipu agen, ada yang diperlakukan kasar majikan, bahkan ada yang pulang dalam keadaan tak bernyawa. Namun, dorongan hati untuk memperbaiki nasib keluarga lebih kuat dari rasa takutnya. Setelah diskusi panjang dengan orang tua, akhirnya Andi mantap berangkat. Nak, ingat, jangan lupa sholat, jangan sampai tinggalkan doa, jangan tergoda macam-macam di negeri orang. Ingat tujuanmu untuk keluarga, pesan ibunya dengan mata berkaca-kaca saat melepas kepergian. Hari keberangkatan pun tiba. Terminal bus Jember penuh dengan keluarga yang mengantar sanak saudaranya merantau. Tangis haru bercampur dengan doa-doa yang terucap lirih. Andi yang biasanya terlihat kuat, saat itu justru tak kuasa menahan air mata ketika memeluk ibunya. Ia tahu mungkin butuh waktu lama untuk bisa kembali melihat wajah orang-orang yang ia cintai. Perjalanan menuju Surabaya, lalu ke Kuala Lumpur, terasa begitu panjang dan melelahkan. Di dalam pesawat, Andi duduk bersebelahan dengan beberapa TKI lain. Ada yang sudah berpengalaman, ada pula yang baru pertama kali seperti dirinya. Wajah mereka sama, penuh harap sekaligus cemas. Sesampainya di bandara Kuala Lumpur, ia dijemput oleh agen yang sudah menunggu. Hatinya semakin berdebar. Dari sana, ia dibawa menuju sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Rumah-rumah besar berjejer rapi, dengan pagar tinggi dan mobil-mobil mewah terparkir di halamannya. Saat mobil berhenti di depan salah satu rumah paling megah, Andi hanya bisa ternganga. Rumah itu tampak seperti istana. Pilar-pilar besar berdiri kokoh, cat putihnya berkilau, dan halaman luas dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Pintu gerbang otomatis terbuka, memperlihatkan jalan masuk berlapis marmer. Hatinya semakin ciut. Ia hanya pemuda desa, tiba-tiba harus bekerja di rumah sebesar itu. Seorang wanita parubaya muncul di depan pintu. Tubuhnya anggun dengan pakaian mahal. Wajahnya cantik meski sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dialah Madam Rosna, janda kaya raya yang akan menjadi majikannya. Senyum tipis terukir di bibirnya saat menyambut Andi, tapi tatapannya tajam, seolah bisa menembus hati orang. "Anda pekerja baru dari Indonesia?" tanya Madam dengan suara lembut namun berwibawa. "Iya, Madam, nama saya Andi," jawabnya gugup sambil menunduk. "Baiklah, mulai sekarang kau bekerja di rumah ini. Ikuti aturan, jangan macam-macam. Kalau kau bisa jujur dan patuh, hidupmu di sini akan baik-baik saja," ucapnya singkat. Andi mengangguk. Dalam hati ia berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Hari pertama berjalan lancar. Ia diberi kamar kecil di lantai bawah, dekat dapur. Kamarnya sederhana, hanya ada ranjang besi, lemari, dan meja kecil. Meski tidak mewah, bagi Andi itu sudah lebih dari cukup. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Sejak ia masuk rumah itu, suasananya begitu sunyi. Meski besar dan megah, rumah itu seperti tak berpenghuni. Hanya ada beberapa pembantu lain yang jarang bicara, seolah enggan berinteraksi. Bahkan, mereka terlihat waspada setiap kali langkah kaki Madam terdengar. Malam pertama di rumah itu, Andi belum bisa tidur nyenyak.
Suara detak jam dinding terasa sangat keras. Sesekali ia mendengar suara pintu terbuka dan tertutup di lantai atas. Ia mencoba memejamkan mata, tapi jantungnya terus berdegup kencang. Di kepalanya berputar satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang menanti dirinya di rumah janda kaya raya ini? Hari-hari pertama Andi di rumah megah milik Madam Rosnah berjalan cukup lancar. Pekerjaannya tidak jauh berbeda dengan bayangannya. Membersihkan rumah, menata taman, mencuci pakaian, dan membantu menyiapkan makanan. Dibandingkan kerja serabutan di kampung, beban ini terasa lebih ringan. Namun, yang membuat Andi tak nyaman justru bukan pekerjaan, melainkan suasana rumah yang terlalu sunyi dan penuh aturan aneh. Rumah itu sangat besar, memiliki 3 lantai dengan lebih dari 10 kamar, namun hanya sebagian kecil yang digunakan. Banyak ruangan tertutup rapat, gorden selalu terulur, dan lampu di beberapa sudut jarang dinyalakan. Bagi Andi, rumah sebesar itu seharusnya ramai dengan anggota keluarga atau kerabat, tapi di sana hanya ada Madam Rosnah, seorang sopir pribadi yang jarang pulang, 2 pembantu wanita tua, dan dirinya, sisanya kosong. Sejak awal Madam sudah memberikan aturan keras. Salah satunya yang paling membuat Andi heran adalah larangan keluar kamar setelah jam 9 malam, kecuali dipanggil langsung oleh Madam. Ingat, jangan sekali-kali berkeliaran di rumah ini malam hari, kau harus di kamar sampai aku yang menyuruh keluar, kata Madam dengan tatapan serius saat pertama kali memberi instruksi. Andi mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya, apa alasannya? Apakah sekadar menjaga privasi? Atau ada hal lain? Siang hari terasa biasa saja. Andi sering melihat Madam duduk sendirian di ruang tamu besar sambil menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto itu menunjukkan dirinya bersama seorang pria berwibawa dan seorang anak kecil, mungkin suaminya dan putra mereka. Tapi foto itu terlihat lama, warnanya mulai pudar. Setiap kali menatapnya, ekspresi Madam berubah muram, seolah menyimpan duka mendalam. Kadang, Madam meminta Andi membersihkan taman bunga. Halaman rumahnya memang luas, dipenuhi mawar, melati, dan anggrek yang tertata rapi. Anehnya, Madam sangat jarang keluar rumah. Hanya sesekali ia duduk di balkon lantai 2, tapi itu pun tidak lama. Andi mencoba bertanya kepada pembantu lain, seorang wanita tua bernama Aini, yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di sana. Bu, kenapa Madam jarang sekali keluar rumah? Tanyanya hati-hati. Aini hanya melirik sebentar, lalu menjawab singkat. Banyak hal yang tidak perlu kau tahu. Kerjakan saja tugasmu. Jangan banyak bertanya. Jawaban itu membuat Andi semakin penasaran. Tapi ia memilih diam, takut dianggap lancang. Malam hari menjadi waktu paling sulit. Walau sudah berusaha tidur lebih cepat, Andi sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari lantai atas. Suara langkah kaki terdengar jelas, berjalan bolak-balik di koridor. Sesekali ada suara pintu terbuka, lalu tertutup dengan keras. Padahal, ia tahu Madam tidur sendirian di kamar besar, dan pembantu lain juga sudah berada di kamar masing-masing. Suatu malam, tepat pukul 11, Andi tidak sengaja mendengar suara tangisan samar. Tangisan itu lirih, tapi menusuk hati. Seperti suara seorang wanita yang sedang menahan luka batin, Andi menajamkan telinga, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Tampaknya dari kamar Madam di lantai atas. Ia ingin keluar dan mengecek, tapi teringat aturan. Dilarang keluar kamar setelah jam 9 malam. Hatinya bimbang. Akhirnya, ia hanya berbaring gelisah sampai tertidur menjelang subuh. Keesokan harinya, Andi memberanikan diri menatap wajah Madam saat sarapan. Wanita itu terlihat tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada tanda bahwa ia menangis semalaman. Senyumnya tipis, tatapannya dingin. Andi menahan diri untuk tidak bertanya. Hari-hari berikutnya, Andi semakin terbiasa dengan rutinitas. Namun rasa penasaran makin besar. Apalagi beberapa kali ia melihat hal yang membuat bulu kuduk merinding. Misalnya saat ia sedang mengepel lantai dekat tangga, tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang berjalan di lantai atas. Padahal ia yakin Madam sedang di ruang tamu. Ketika ia menoleh lagi, bayangan itu hilang. Ada juga kejadian saat ia sedang menyiram tanaman di malam hari. Dari balik jendela kamar Madam, ia melihat sosok wanita berdiri dengan rambut panjang tergerai, menatap keluar. Namun saat Andi berkedip, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya gorden yang bergerak pelan. Makin lama, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Apakah rumah Pain benar-benar menyimpan sesuatu? Ataukah Madam hanya menyembunyikan kehidupan pribadinya yang kelam? Hingga suatu malam, sekitar pukul 9:30,
Suara ketukan terdengar di pintu kamar Andi. "Andi, kesini sebentar." Suara Madam memanggil pelan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Bukankah ia dilarang keluar kamar malam-malam kecuali dipanggil? Dan kini, Madam sendiri yang memanggil. Dengan langkah gugup, ia membuka pintu dan berjalan menuju lantai atas. Tangga marmer berkilau dalam temaram lampu, membuat suasana semakin mencekam. Pintu kamar Madam terbuka sedikit, dan dari celah itu, cahaya redup lampu meja terlihat. Andi menelan ludah. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak biasa. Malam itu menjadi malam yang tak pernah bisa dilupakan oleh Andi. Untuk pertama kalinya, setelah hampir sebulan bekerja di rumah besar itu, ia mendapat panggilan dari Madam Rosnah di atas jam 9 malam. Jantungnya berdetak keras saat melangkah menaiki tangga marmer yang dingin. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar bunyi jarum jam dinding yang berdetak lambat. Sesampainya di depan kamar besar Madam, pintu terbuka sedikit. Cahaya lampu meja berwarna kuning temaram keluar dari celah pintu. Dengan ragu, Andi mengetuk pelan. "Masuklah." Suara Madam terdengar lirih namun jelas. Andi membuka pintu perlahan. Matanya langsung terpaku pada sosok Madam yang duduk di tepi ranjang besar berlapis sprei putih. Wajahnya tampak pucat, rambutnya terurai, dan sorot matanya kosong menatap ke arah jendela. Di meja samping tempat tidur, sebuah foto keluarga tampak berdiri. Foto itu sama seperti yang ada di ruang tamu. Dirinya bersama suami dan anak laki-lakinya. "Andi, duduklah di sini," ujar Madam sambil menepuk kursi di sebelah ranjang. Dengan gugup, Andi mendekat lalu duduk. Ia menundukkan, tidak berani menatap langsung. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya diinginkan majikannya memanggil larut malam begini? Madam terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa tidur kalau sendirian. Sejak suami dan anakku meninggal, malam-malam selalu terasa panjang dan menakutkan." Andi menoleh sebentar. Ia melihat air mata mulai mengalir di pipi Madam. Wanita itu tampak rapuh, sangat berbeda dengan sosok anggun dan tegas yang ia lihat di siang hari. "Setiap malam aku mendengar suara-suara, kadang langkah kaki, kadang tangisan. Aku tahu itu hanya bayangan, tapi aku merasa mereka masih ada di rumah ini." Lanjut Madam dengan suara bergetar. Andi merinding. Jadi bukan hanya dirinya yang mendengar suara-suara aneh itu. Hatinya bergolak antara rasa iba dan ketakutan. "Maukah kau menemani aku sebentar? Hanya duduk di sini sampai aku terlelap," pinta Madam Andi mengangguk pelan. "Iya, Madam." Malam itu Andi hanya duduk di kursi, sesekali berbicara singkat jika ditanya. Madam bercerita panjang lebar tentang suaminya yang dulu seorang pengusaha sukses, tentang anaknya yang cerdas dan ceria, hingga kecelakaan tragis yang merenggut nyawa keduanya beberapa tahun lalu. Saat Madam bercerita, suasana kamar terasa makin berat. Angin malam berhembus dari celah jendela, membuat Gordon bergerak perlahan. Sesekali lampu redup berkedip, seakan ada yang mengganggu aliran listrik. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara duk, duk, seperti langkah kaki berat di lorong depan kamar. Andi refleks menoleh ke arah pintu. Madam juga menegang, wajahnya pucat pasi. "Itu lagi." "Kau dengar, Ken?" bisiknya lirih. Andi mengangguk. Bulu kuduknya berdiri. Langkah kaki itu makin jelas, berjalan pelan mendekat ke arah kamar. Lalu bermenit tepat di depan pintu, keheningan menyelimuti. Tak ada yang berani bicara. Jantung Andi hampir meloncat keluar. Ia menahan napas, berharap suara itu segera hilang. Beberapa detik kemudian, suara itu benar-benar lenyap. Namun suasana kamar terasa semakin mencekam. Madam menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis. Sejak mereka meninggal. "Aku tidak pernah tenang, Andi. Malam selalu membawa bayangan itu." Andi hanya bisa terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut menyinggung perasaan Madam. Akhirnya ia duduk hingga Madam benar-benar tertidur. Saat napas wanita itu mulai teratur, Andi perlahan meninggalkan kamar dan kembali ke ruangannya dengan langkah gemetar. Sejak malam itu, panggilan larut malam menjadi rutinitas baru. Tidak setiap hari, tapi cukup sering hingga Andi mulai terbiasa. Kadang Madam hanya meminta ditemani bercerita, kadang ia hanya ingin ada orang di kamar agar bisa tidur nyenyak. Namun, ada satu hal yang membuat Andi semakin gelisah. Setiap kali ia menemani Madam, hampir selalu ada kejadian aneh. Suara langkah, suara pintu, bahkan suara tangisan samar yang entah dari mana asalnya. Dan yang paling mengganggu, Andi sering merasa ada sosok lain di kamar itu. Bayangan gelap yang bergerak di pojok ruangan, atau sensasi seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Meskipun takut,
Andi tidak pernah berani menolak panggilan Madam. Dalam hatinya, ia sadar bahwa pekerjaannya kini bukan sekadar membersihkan rumah atau memasak, melainkan juga menjadi penjaga malam bagi seorang janda kaya raya yang diliputi misteri. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Sejak malam pertama dipanggil ke kamar Madam Rosnah, hidup Andi berubah. Rutinitasnya di siang hari memang sama, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan merawat taman. Namun malam hari kini menjadi waktu yang paling ia takuti, sekaligus ia nantikan dengan penuh tanda tanya. Hampir setiap 2 atau 3 malam sekali, Madam selalu memanggilnya setelah pukul 9 malam. Awalnya hanya sekadar menemani bercerita. Tetapi lama-kelamaan, tugas yang diberikan mulai berubah menjadi sesuatu yang aneh, bahkan di luar nalar. Malam kedua, misalnya, Andi dipanggil hanya untuk duduk di kursi dekat ranjang sambil membaca doa. Madam memberinya sebuah buku kecil berisi doa-doa yang sudah kusam, jelas sudah lama digunakan. "Bacakan pelan-pelan sampai aku tertidur," pinta Madam dengan suara serak. Andi menurut, meski lidahnya kaku membaca doa dalam bahasa Arab, yang sebagian besar ia pahami dari masa kecilnya di pesantren desa. Saat ia membaca, suasana kamar terasa semakin berat. Lampu berkedip, gorden bergoyang meski jendela tertutup rapat. Madam tampak memejamkan mata, seolah merasa tenang dengan suara doa itu. Namun Andi justru merasakan hawa dingin menusuk tulang belakang. Malam berikutnya, Madam memberi tugas berbeda. Ia meminta Andi duduk di kursi sambil mendengarkan. "Jika kau mendengar sesuatu, jangan menoleh. Jangan bertanya. Diam saja." Instruksi itu membuat Andi resah. "Now Nancy my friend blown." Dan benar saja, sekitar tengah malam, suara-suara kembali terdengar, tangisan lirih seorang wanita, langkah kaki berat, bahkan suara seperti seseorang menyeret benda logam di lantai koridor. Andi menggenggam erat lututnya, berusaha tidak menoleh. Keringat dingin mengucur deras. Saat itu ia benar-benar merasa ada sosok yang berdiri tepat di belakang kursinya. Nafasnya terasa ditengkuk, dingin dan berat. Tapi Andi memejamkan mata, menahan ketakutan. Baru setelah suara azan subuh samar terdengar dari masjid jauh di luar sana, semua suara hilang begitu saja. Hari-hari berjalan, dan tugas aneh itu semakin sering ia alami. Kadang Madam hanya ingin Andi duduk sambil memegang tangannya. Kadang ia menyuruh Andi membaca nama-nama tertentu yang ada dalam sebuah catatan lusuh. Nama-nama itu terdengar asing, seperti nama keluarga atau kerabat yang entah siapa. Setiap kali Andi menyebutkannya, ekspresi Madam berubah muram, bahkan kadang menangis terseduh-seduh. "Semua orang pergi meninggalkanku, Andi. Hanya bayangan mereka yang kembali setiap malam," bisiknya pada suatu malam. Andi hanya bisa menunduk. Ia ingin bertanya, tapi tak berani. Hatinya diliputi rasa kasihan sekaligus ketakutan. Puncaknya terjadi pada malam ke-40 sejak Andi mulai tinggal di rumah itu. Malam itu, sekitar pukul 11, ia kembali dipanggil. Kali ini, Madam tampak jauh lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab, tangannya gemetar. "Andi, aku ingin kau menemani di kamar. Tapi jangan hanya duduk. Aku ingin kau berdiri di depan pintu. Jangan biarkan siapapun masuk," ucapnya dengan nada tegas namun ketakutan. Andi menelan ludah. "Siapa yang akan masuk, Madam? Bukankah hanya ada kita di rumah ini?" Madam tidak menjawab. Ia hanya menunduk lalu berbaring di ranjang sambil memeluk bantal. Dengan rasa bingung, Andi berdiri di depan pintu. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya bagian dari tugas. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat, sesuatu terjadi. Pintu kamar tiba-tiba bergetar keras seolah ada yang menghantam dari luar. "Dok, dok! Du!" Suara itu bergema, membuat dada Andi hampir pecah. Ia refleks menahan pintu dengan tubuhnya. "Jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu," teriak Madam dari balik ranjang. Andi gemetar. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasakan dorongan kuat dari luar, seakan ada seseorang atau sesuatu yang mencoba memaksa masuk. Padahal ia tahu tidak ada siapapun di koridor selain dirinya. Dorongan itu berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya mereda. Saat sunyi kembali, Andi jatuh terduduk di lantai, nafasnya tersengal. "Terima kasih, Andi. Kalau tidak ada kau, aku mungkin tak akan sanggup menahan ini sendirian," ujar Madam dengan suara serak penuh rasa syukur. Andi hanya bisa menunduk, masih terhuyung menahan rasa takut yang luar biasa. Sejak kejadian itu, ia semakin yakin, rumah ini menyimpan sesuatu yang kelam, sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kesepian seorang janda kaya raya. Ada misteri, ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan entah mengapa, ia merasa dirinya kini terikat dengan semua itu. Sejak malam ketika Andi berdiri menahan pintu kamar Madam Rosnah dari hentakan misterius,
Pikirannya tidak pernah lagi tenang. Ia masih bisa merasakan getaran keras itu. Masih bisa mendengar gema hentakan di telinganya. Setiap kali mengingatnya, bulu kuduknya merinding. Hari-hari berikutnya, ia menjalani rutinitas siang dengan wajah lesu. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Namun Madam tetap memanggilnya di malam-malam tertentu. Semakin lama, semakin berat pula tugas yang diberikan. Andi mulai merasa seperti bukan sekadar pekerja, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menyeramkan. Suatu malam, ketika Andi duduk di kamar Madam, wanita itu menatapnya lama. Andi, aku tahu kau mulai curiga. Kau ingin bertanya banyak hal, bukan? Andi terdiam. Ia memang ingin bertanya, tapi selalu menahan diri. Kini, dengan Madam yang membuka sendiri pembicaraan, ia merasa saatnya sudah tiba. Madam, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa setiap malam selalu ada suara-suara aneh? Kenapa saya selalu diberi tugas yang bukan pekerjaan biasa? Saya mohon, katakan yang sebenarnya, ucap Andi dengan suara pelan namun mantap. Madam menarik napas panjang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri, berjalan menuju meja samping, lalu mengambil sebuah bingkai foto keluarga yang sama, dirinya bersama suami dan anak kecilnya. Ia memeluk foto itu erat-erat, seolah sedang memeluk orang yang tak lagi ada. Mereka, suamiku dan anakku, meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Malam itu kami sedang dalam perjalanan pulang. Mobil kami ditabrak truk dari arah berlawanan. Aku selamat, tapi mereka berdua hancur seketika. Sejak saat itu aku tidak pernah sama lagi. Dan sejak itu pula, setiap malam, aku merasakan kehadiran mereka kembali, kata Madam dengan suara bergetar. Andi mendengarkan dengan hati berdebar. Jadi benar, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini. Mereka tidak pergi, Andi. Roh mereka, entah bagaimana, masih ada di rumah ini. Suamiku yang keras kepala, anakku yang belum rela meninggalkanku. Kadang mereka datang dengan wajah yang sama, kadang hanya berupa suara. Aku takut, tapi aku juga tidak bisa melepaskan. Karena itu aku membutuhkanmu. Kau bukan hanya pekerja, kau adalah tamengku. Selama ada orang lain di kamar ini, roh mereka tidak berani mendekat terlalu dekat. Lanjut, Madam. Andi tercekat. Dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Semua kejadian aneh, suara langkah, tangisan, pintu yang bergetar, tiba-tiba terasa masuk akal. Tapi kenapa saya, Madam? Kenapa bukan pembantu lain yang sudah lama bekerja di sini? Tanya Andi nekat. Madam menatapnya dengan mata merah. Karena kau berbeda, Andi. Sejak pertama kali masuk rumah ini, aku melihat cahaya di wajahmu. Ada sesuatu yang membuat roh-roh itu segan padamu. Kau bisa menahannya. Kau bahkan bisa membuatku tidur nyenyak tanpa diganggu. Itu sebabnya aku memilihmu. Andi terdiam. Antara percaya dan tidak, antara ingin lari tapi juga merasa iba. Bagaimanapun, ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan terjerat dalam hal semacam ini. Malam itu, kejadian semakin mencekam. Saat jam menunjukkan pukul 12, udara kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Napas Andi terlihat seperti asap. Gordon bergoyang hebat meski jendela tertutup rapat. Lampu berkedip-kedip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari arah pintu terdengar suara berat. Duk, duk, duk. Seperti sebelumnya. Namun kali ini bukan hanya hentakan. Suara anak kecil terdengar jelas memanggil, Mama. Mama, buka pintu, Ma. Andi membeku di tempat. Suara itu jelas. Seperti benar-benar ada anak kecil di balik pintu. Madam menjerit menangis histeris sambil memeluk bantal. Itu suara anakku. Dia selalu datang. Dia selalu memanggilku. Andi panik. Ia ingin membuka pintu, tapi teringat larangan Madam sebelumnya. Jangan pernah membuka pintu. Tangannya gemetar menahan gagang pintu yang bergetar hebat. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Kali ini suara seorang pria dewasa. Dalam bahasa Melayu bercampur kerasnya logat. Suara itu menggelegar. Kau tidak boleh mengambilnya dariku. Pintu semakin keras dihantam dari luar, hingga hampir jebol. Andi menempelkan tubuhnya, berusaha menahan. Tubuhnya kecil dibanding kekuatan yang menghantam. Tapi entah dari mana datangnya, ada tenaga besar yang membuatnya mampu bertahan. Dalam gelap, Andi spontan mengucapkan doa-doa yang ia ingat. Syalawat, ayat kursi, doa perlindungan. Suaranya bergetar, tapi ia terus membaca. Ajaib, setiap kali doa itu terucap, getaran pintu melemah, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Lampu kembali menyala. Suasana kamar sunyi. Madam masih menangis terisak di ranjang. Andi terduduk di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya lemas. Andi, kau penyelamatku. Kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah dibawa pergi oleh mereka.
ujar Madam dengan suara serak penuh rasa syukur. Malam itu menjadi puncak dari semua kejadian. Sejak saat itu, Andi benar-benar menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar pekerja rumah tangga. Ia adalah penjaga, saksi, sekaligus teman yang harus melindungi seorang janda kaya raya dari jeratan masa lalunya sendiri. Namun di dalam hati, Andi juga tahu satu hal. Rumah itu tidak akan pernah menjadi tempat normal. Selama roh-roh itu masih bergentayangan, selama Madam belum bisa ikhlas, ia akan terus hidup dalam bayang-bayang malam. Dan Andi, entah sampai kapan ia sanggup bertahan.